Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran kementerian memastikan tunjangan hari raya atau THR dan Rapel 2026 harus cair tepat waktu. Purna di Istana Negara Jakarta pada hari Jumat. Presiden secara khusus menugaskan Menteri Tenaga Kerja Yasir Lee, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa, dan Menteri Investasi Rosaldo Selani untuk mengawasi pelaksanaan pembayaran THR bagi ASN baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah ingin memastikan hak para aparatur negara dapat diterima sebelum hari raya sehingga dapat mendukung kebutuhan masyarakat menjelang Lebaran. Selain THR bagi ASN, Presiden juga menekankan agar kebijakan bonus hari raya bagi pengemudi ojek online dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan. Presiden meminta perusahaan aplikator benar-benar menyalurkan bonus tersebut kepada para pengemudi ojol. Presiden menyebut kebijakan bonus hari raya bagi pengemudi transportasi online menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memberikan perhatian kepada para pekerja di sektor ekonomi digital. Pengemudi online mendapat bonus hari raya. Rest area di pelabuhan, di bandara, dan di semua stasiun ditingkatkan. Usahakan tidak ada antrean yang tidak terkendali. Menteri Tenaga Kerja, Menteri Keuangan, dan Menteri Investasi, pastikan tunjangan hari raya untuk semua ASN pusat dan daerah dilaksanakan tepat waktu. Juga bonus hari raya untuk pekerja sektor transportasi online. Yakinkan bahwa yang kita tentukan harus sampai ke mereka, yaitu antara 400.000 sampai dengan 1,6 juta rupiah per orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu pensiunan hebat di seluruh pelosok negeri tercinta. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita napas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk bertemu kembali di sini. Semoga Bapak dan Ibu yang sedang menyimak video ini selalu dalam lindungannya, dilimpahkan kebahagiaan, ketenangan hati, dan kesehatan yang prima. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya kan? Kami doakan dari lubuk hati yang paling dalam, semoga segala urusan Bapak dan Ibu dimudahkan, segala harapan baik dikabulkan, dan yang paling penting, hak-hak sebagai pensiunan bisa diterima dengan lancar dan berkah. Hari ini, tanggal 13 Maret 2026, kita akan membahas sebuah topik yang lagi panas-panasnya, topik yang bikin jantung berdebar, pikiran bertanya-tanya, dan suasana di grup-grup WhatsApp pensiunan jadi ramai luar biasa. Topiknya adalah rapel pensiunan yang ditunggu-tunggu. Dalam beberapa minggu terakhir, bahkan intens dalam beberapa hari terakhir setelah memasuki bulan Maret 2026 ini, kabar mengenai pencairan rapel 6 bulan dengan nominal yang katanya bisa mencapai belasan juta hingga nyaris 20 juta sudah menyebar bak viral. Mulai dari medsos, obrolan warung kopi, hingga telepon dari saudara, semuanya membicarakan hal yang sama. Apakah benar ada rapel yang akan cair sekaligus? Siapa saja yang berhak? Kenapa saya belum dapat padahal si fulan sudah? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar, sangat wajar, tapi di balik antusiasme itu ada kabar lain yang bikin deg-degan dan was-was. Kabar bahwa tidak semua pensiunan akan menerima rapel di waktu yang sama, ada yang prosesnya tertunda, bahkan ada kabar yang lebih bikin cemas, yaitu soal pensiunan yang berisiko tidak dapat rapel jika tidak memenuhi persyaratan tertentu. Nah, disinilah pentingnya kita duduk bersama, menyimak informasi ini dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Kita akan bedah tuntas dari A sampai Z. Siapa yang berhak? Berapa kira-kira nominalnya? Kenapa bisa sampai 6 bulan? Dan yang paling krusial, 4 golongan PNS siapa yang berpotensi tertunda pencarian rapelnya per 1 Maret 2026 ini? Jangan kemana-mana Bapak dan Ibu. Informasi ini sangat krusial, karena bisa jadi masalahnya bukan karena hak Bapak dan Ibu dihilangkan, tapi hanya karena ada 1-2 hal administratif yang belum beres. Dan kita akan bahas solusinya satu persatu. Bagian 1, memahami apa itu rapel dan kenapa bisa sampai puluhan juta.
Sebelum kita masuk ke golongan-golongan yang bermasalah, mari kita pahami dulu fondasinya. Apa sebenarnya rapel ini? Kenapa nominalnya bisa kedengaran besar? Bayangkan Bapak dan Ibu seperti sedang menabung. Setiap bulan pemerintah memutuskan ada penyesuaian atau kenaikan nilai pensiun. Namun karena proses administrasi yang rumit dan melibatkan jutaan data pensiunan di seluruh Indonesia, penyesuaian ini tidak bisa langsung diterapkan di bulan itu juga. Butuh waktu untuk memverifikasi data, memperbarui sistem, dan memastikan tidak ada kesalahan. Nah, selama masa transisi itulah, Bapak dan Ibu mungkin masih menerima gaji pensiun dengan nominal yang lama. Misalnya, seharusnya mulai Januari 2026 sudah dapat kenaikan 200.000 per bulan, tapi karena sistem belum update di Januari, Februari, bahkan Maret, Bapak dan Ibu masih terima gaji lama. Kemudian di bulan April 2026, sistemnya sudah siap. Pemerintah dan PT Taspen atau lembaga terkait akan menghitung kembali, oh Bapak Ibu ini selama Januari-Maret belum menerima kenaikan. Mari kita hitung selisihnya, 3 bulan ekstra 200.000, mempasar 600.000. Nah, uang 600.000 yang dibayarkan sekaligus di bulan April itulah yang disebut rapel. Jadi rapel bukanlah bonus tambahan. Rapel adalah hak yang memang sudah seharusnya diterima, tapi baru bisa dibayarkan sekarang karena proses administrasi yang baru selesai. Lalu kenapa kabar yang beredar menyebut angka fantastis hingga belasan juta, bahkan mendekati 20 juta? Itu karena beberapa faktor, masa kerja dan golongan, pensiunan dengan golongan tinggi, misalnya EVE, dan masa kerja panjang 32 tahun ke atas memiliki nominal pensiun pokok yang besar. Jika kenaikan persentasenya diterapkan pada nominal besar, maka selisih per bulannya pun besar. Akumulasi bulan. Kabar yang beredar menyebut akumulasi hingga 6 bulan. Jika selisih per bulan seorang pensiunan golongan tinggi adalah, katakanlah, 800.000, maka dikali 6 bulan, totalnya menjadi 4.800.000. Tapi bisa lebih besar lagi jika ada komponen tunjangan lain yang juga ikut disesuaikan. Tunjangan lain. Pensiunan bukan hanya mendapat gaji pokok, tapi juga tunjangan istri, suami, tunjangan anak, dan tunjangan pangan. Jika semua komponen ini disesuaikan, maka akumulasi selisihnya bisa berlipat ganda. Jadi angka belasan juta hingga 20 juta itu adalah nominal maksimum yang mungkin diterima oleh pensiunan dengan kondisi ideal, golongan tinggi, masa kerja panjang, semua tunjangan lengkap, dan akumulasi 6 bulan. Bagi pensiunan pada umumnya, nominal yang diterima mungkin berkisar di angka yang lebih rendah. Jangan berkecil hati, karena setiap rupiah dari rapel adalah berkah dan hak yang sangat berarti untuk menambah kebutuhan hidup. Bagian 2, kenapa pencariannya bertahap bukan sekaligus? Ini pertanyaan klasik yang selalu muncul. Pak, kenapa si Fulan sudah dapat kok saya belum? Apa saya tidak masuk daftar? Tenang Bapak Ibu, sistem pencairan dana untuk jutaan pensiunan itu sangat kompleks. Ibaratnya, kita mau mengisi ribuan galon air satu persatu dari satu keran, pasti butuh antrean. Tidak mungkin semuanya penuh dalam detik yang sama. Pencairan rapel dilakukan secara bertahap oleh lembaga penyalur, PT Taspen dan bank-bank mitra seperti BRI, Mandiri, BNI, BTN. Alasannya menghindari gangguan sistem. Jika semua data diproses di hari yang sama, server bisa crash dan malah membuat semua proses terhambat. Verifikasi akhir. Setiap data penerima harus melalui verifikasi dan validasi akhir untuk memastikan tidak ada kesalahan transfer seperti dana masuk ke rekening yang salah atau ke rekening pensiunan yang sudah meninggal dunia. Prioritas data, biasanya data yang sudah bersih dan tidak bermasalah akan diproses lebih dulu. Jadi, belum cair bukan berarti hilang hak. Mungkin Bapak dan Ibu masuk dalam gelombang pencairan berikutnya. Yang penting, kita pastikan data kita bersih dan tidak masuk dalam golongan yang berisiko tertunda. Bagian 3, inilah dia. 4 golongan penerima pensiun yang berpotensi tertunda rapelnya. Nah, ini bagian yang paling penting. Setelah memahami rapel dan sistem pencairannya, sekarang kita fokus pada inti permasalahan. Berdasarkan pola yang sering terjadi dalam proses pencairan dana pensiun, ada 4 golongan utama yang paling berisiko mengalami penundaan pencairan rapel per Maret 2026 ini. Mari kita simak satu persatu dengan saksama. Golongan pertama, pensiunan yang belum melakukan autentikasi berkala. Ini adalah penyebab nomor 1 yang paling klasik, paling sering terjadi, tapi sebenarnya paling mudah diatasi. Bapak, Ibu, apa itu autentikasi?
Otentikasi adalah proses pembuktian bahwa penerima pensiun masih hidup dan berhak menerima pembayaran. Ini adalah bentuk e-verifikasi yang dilakukan oleh PT